ya Pak, dari selama saya bekerja di Yakult selama 13 tahun. Salah satunya kayak isi perabotan rumah, kendaraan juga alhamdulillah udah punya 2 motor. Nah, terus saya juga ada proses lagi beli rumah, tapi nyicil ya Pak, dari hasil Yakult juga. Saya sangat terkesan, bahkan jujur saya kaget banget. Saya nggak ada impian untuk ke Jepang ya Pak ya, tapi dengan terpilihnya saya menjadi juara dan ke Jepang, itu jujur saya sangat kaget, terharu, alhamdulillah bersyukur gitu. Allah sangat baik sekali gitu kan, saya punya kesempatan untuk ke Jepang dan banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan di sana. Hari yang sibuk bagi Wiwi Yuningsih dimulai dengan menyiapkan Yakult yang akan diantarkan kepada para pelanggan. Setiap hari, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai ibu dan istri, Wiwi siap berkeliling dengan mengayuh sepedanya. Ia menghampiri satu demi satu rumah pelanggan Yakult yang berada di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Sudah 13 tahun terakhir, perempuan berusia 44 tahun itu mendedikasikan dirinya sebagai Yakult Lady. Tak hanya mengantarkan minuman probiotik, sebagai Yakult Lady, Wiwi juga bertugas menjelaskan tentang manfaat bakteri baik yang terkandung dalam Yakult bagi pencernaan dan kesehatan tubuh. Yang diobrolin kalau kita untuk menerang tentang manfaat Yakult, apalagi lagi musim penghujan begini, sama yang nggak musim hujan aja, musim panas pun kita jelaskan tentang manfaat Yakultnya. Jadi tentang pentingnya kita minum Yakult setiap hari untuk kesehatan badan kita gitu. Wiwi bercerita, keadaan ekonomi keluargalah yang membuat ia mendaftarkan diri sebagai Yakult Lady pada tahun 2011. Saat itu, suaminya baru saja berhenti bekerja sebagai satpam di suatu perusahaan swasta. Wiwi kemudian berinisiatif melamar pekerjaan sebagai Yakult Lady untuk membantu perekonomian keluarga. Sebelumnya kehidupan perekonomian saya agak di bawah, apalagi masalah kondisi suami tidak bekerja. Nah, setelah saya bekerja di Yakult, alhamdulillah perekonomian saya sedikit demi sedikit lebih meningkat. Yang pertama, otomatis saya untuk membantu suami, terus untuk meningkatkan perekonomian, memperbaikilah gitu. Jadi waktu itu dalam kondisi suami tidak bekerja, saya yang melamar kerja, mencari kerja gitu. Wiwi merasa Yakult Lady menjadi pekerjaan yang paling pas untuk dirinya. Pasalnya, di sela-sela kesibukannya, ia masih tetap bisa mengurus rumah tangga. Wiwi tak harus pergi mengantar Yakult ke tempat yang jauh. Area cakupan tempat kerjanya adalah perkampungan di dekat rumahnya. Sangat membantu karena ya anak saya yang satu memang waktu itu masih yang nomor 3 itu masih kecil, kurang lebih umur 2 tahunan. Tapi untuk yang sekolah itu yang pertama dan nomor 2 itu kan sedang butuh biaya sekolah. Sedangkan kondisi saya sendiri pada saat itu sudah tidak bekerja lagi. Meskipun suaminya kini sudah kembali bekerja, Wiwi tetap ingin menjalankan perannya sebagai Yakult Lady. Hasil penjualan Yakult bisa menopang kehidupan. Rata-rata, Wiwi bisa mendapat penghasilan antara 5 hingga 6 juta rupiah per bulan sesuai dengan hasil penjualan. Dari kerja kerasnya itu, Wiwi berhasil menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Wiwi dan suami juga bisa berinvestasi untuk masa depan anak-anak mereka. Yang saya dapatkan banyak ya Pak dari selama saya bekerja di Yakult selama 13 tahun. Salah satunya kayak isi perabotan rumah, kendaraan juga alhamdulillah udah punya 2 motor.
Nah, terus saya juga ada proses lagi beli rumah, tapi nyicil ya Pak, dari hasil Yakult juga. Ya banyak terima kasih juga dari pihak Yakult juga selama ini sampai sejak 2010 sampai sekarang banyak yang dibantu dari dari sekolah sampai kuliah, sampai anak saya yang pertama itu kuliah sampai lulus kuliah. Dan sekarang yang nomor 2 SMK, yang nomor 3 pun sudah SMP kelas 3. Menjadi Yakult Lady bukanlah perkara mudah. Wiwi harus bisa menyesuaikan diri dan berkompromi dengan karakter banyak pelanggan yang berbeda-beda. Tak jarang, orang yang ia temui menolak ketika ditawari Yakult. Namun, dengan kesabaran, Wiwi terus mencoba memberi pemahaman dan edukasi tentang manfaat Yakult bagi tubuh. Ya, di mana kita di area itu bertemu dengan banyak pelanggan yang berbeda-beda karakter ya Pak. Di mana di situ kita harus bersabar, mendengarkan, dan memahami pelanggan. Jadi kalau kita udah dapat semua itu, kita ke rumah pelanggan menerima dengan baik. Nah, di situ kita dengan enak untuk mengunjungi pelanggannya gitu. Para ibu-ibu Yakult juga memiliki peran penting di tengah masyarakat sebagai pusat informasi berjalan. Setiap berkunjung ke rumah pelanggan, Yakult Lady dengan senang hati memberikan informasi tentang berbagai tips kesehatan yang relevan dengan ibu dan anak. Misalnya, cara pencegahan kanker payudara. Para Yakult Lady dibekali dengan berbagai pengetahuan dan senantiasa diberi panduan. Untuk itu, dari perusahaan kami, kita share atau bagikan informasi tentang Yakult juga, tentang bakteri asam laktat juga, L-kathirosin juga, dan juga informasi umum secara kesehatan seperti itu. Dan juga supaya pelanggan bisa mengikuti tentang penjelasan dari Yakult Lady, kita juga ada semacam training cara komunikasi yang baik seperti apa juga kami bagikan ke ibu Yakult Lady seperti itu. Pada akhirnya, kehadiran Wiwi selalu ditunggu oleh para pelanggan setianya. Relasi yang semula sebatas penjual dan pembeli kerap kali berubah menjadi persahabatan, bahkan persaudaraan. Sapaan hangat dan ramah tamah yang ditunjukkan para Yakult Lady membuat mereka bisa diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau di kita sih di komplek perumahan ini pendekatan sih sambil berjualan sambil dia mau untuk apa Yakult ini loh manfaatnya ini loh untuk ini itu aja sih kalau dia berjualan ke komplek rumah ini. Ya apa aja sih tentang kesehatan juga kadang-kadang dia juga kalau pas arisan kan suka ikut juga kalau minum Yakult ini sehat untuk tubuh untuk semuanya. Saya sangat terkesan, bahkan jujur saya kaget banget. Saya nggak ada impian untuk ke Jepang ya Pak ya, tapi dengan terpilihnya saya menjadi juara dan ke Jepang itu jujur saya sangat kaget, terharu, alhamdulillah bersyukur gitu. Allah sangat baik sekali gitu kan, saya punya kesempatan untuk ke Jepang dan banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan di sana. Sebelum diterjunkan sebagai pusat informasi berjalan di tengah masyarakat, Yakult Lady terlebih dahulu mendapatkan pelatihan oleh staf. Mereka dilatih mengenal area tempat mereka bekerja, cara berkomunikasi yang baik, mencari pelanggan baru, dan mempertahankan relasi dengan pelanggan lama. Yakult Lady juga diberi pengetahuan tentang manfaat bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang baik untuk pencernaan.
dan ilmu-ilmu kesehatan umum lainnya. Tak hanya itu, setiap hari mereka selalu berkumpul untuk memperbaharui informasi dan bertukar pengalaman bertemu pelanggan dengan Yakult Lady lainnya. Kegiatan yang rutin diadakan pukul 1 siang tersebut diberi nama Noon Ceremony dan dilakukan di center atau pusat kegiatan Yakult Lady di setiap area. Kegiatan kita di center kalau sudah kumpul, kita ada kegiatan seremoni. Terus kita di seremoni itu kita saling sharing, Pak. Gimana cara mengatasi penolakan pelanggan, yang gimana gitu. Jadi kita semuanya sharing sama teman-teman yang lainnya, Pak. Kegiatan non seremoni menjadi ajang para Yakult Lady bertukar pikiran dan keluh kesah. Mereka dibimbing untuk saling bertukar saran tentang kinerja satu sama lain. Harapannya, dengan kegiatan tersebut, setiap Yakult Lady bisa terus termotivasi dengan cerita dan pengalaman dari Yakult Lady lainnya. Setiap harinya juga saya memotivasi dan menampung semua cerita Yakult Lady dari mulai area, keluarganya, atau memang dirinya dia ada masalah gitu ya. Jadi setiap ada masalah, kita cari solusinya bareng-bareng. Nah, kalau memang perlu di-sharing sama teman-temannya di sini, kita sharing seperti itu. Jadi membuat suasana nyaman, jadi Yakult Lady-nya juga ikut nyaman seperti itu. Pada non seremoni juga dilakukan role play atau bermain peran. Yakult Lady akan berlatih menghadapi berbagai macam karakter pelanggan. Mereka mempraktekkan langsung bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik, melakukan basa-basi, menjelaskan produk Yakult, dan memberikan informasi kesehatan kepada pelanggan. Ya, kita di seremoni itu kita ada role play, Pak. Jadi itu kita gimana caranya kita untuk mengatasi pelanggan nanti di area gitu, Pak. Jadi di situ kita ada latihan dari role play itu nanti biar kita di area nggak grogi dengan pelanggan. Jadi kita belajar sama teman-teman gitu. Role play cara komunikasi dengan pelanggan akan dilombakan antar Yakult Lady dari unit terkecil di areanya hingga skala nasional. Yakult Lady yang dinilai berprestasi dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan mendapat penghargaan dan hadiah bisa menghadiri konvensi Yakult Lady Internasional di Jepang. Kami setiap tahun ada namanya konvensi Yakult Lady berprestasi. Acara itu kami melakukan setahun sekali. Tapi karena sekarang jumlah Yakultnya banyak, kami melakukan 2 lokasi. Kalau konvensi Yakult Lady berprestasi itu berdasarkan isi kerja dan masa kerja, kami undang banyak ibu Yakult Lady, terus kasih penghargaannya seperti itu. Dan selain itu, konvensi secara internasional, konvensi dunia juga ada. Itu kami dilakukan 2 tahun sekali di Jepang seperti itu. Kalau konvensi internasional di Jepang itu ibu-ibu Yakult Lady yang dari seluruh dunia dikumpul seperti itu. Untuk konvensi internasional di Jepang dari Indonesia sudah banyak Yakult Lady ikut. Rinawati, Yakult Lady dari area Karangtengah, menjadi salah satu Yakult Lady yang mendapatkan penghargaan komunikasi terbaik dan berhasil diterbangkan ke Jepang pada tahun 2023. Sebelumnya, Rina selalu menjadi finalis tingkat nasional pada tahun 2014, 2017, dan semifinalis di tahun 2018. Kemampuan komunikasi yang efektif dan ramah tamah yang ditunjukkan Yakult Lady berusia 44 tahun itu membuatnya berkesempatan ikut pada konvensi Yakult Lady Internasional dan jalan-jalan ke Jepang. Jujur saya sangat terkesan, bahkan saya kaget banget. Saya nggak ada impian untuk ke Jepang ya Pak ya, tapi dengan terpilihnya saya menjadi juara dan ke Jepang itu jujur saya sangat kaget, terharu, alhamdulillah bersyukur gitu. Allah sangat baik sekali gitu kan, saya punya kesempatan untuk ke Jepang dan banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan di sana. Rina telah bekerja menjadi Yakult Lady sejak 10 tahun lalu. Awalnya, ia hanya menjadi helper dan mengisi kekosongan Yakult Lady yang cuti hamil. Sebelum menjadi Yakult Lady, Rina membantu ekonomi keluarga dengan bekerja serabutan.
Terkadang ia berkeliling mengkreditkan baju. Di lain waktu, dia berjualan makanan ringan di rumahnya. Dengan adanya saya sebagai Yakult Lady sudah menjelang 11 tahun ini, perekonomian kami selalu membaik dan makin membaik, alhamdulillah, dan kami berdua selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Saya bisa memenuhi keperluan anak saya seperti kendaraan, bahkan laptop yang diperlukan saat ini anak saya udah semester 8, yang pertama. Itu sangat membantu sekali. Rina menemukan kebahagiaan saat bisa bertemu banyak pelanggan dan bercengkrama dengan mereka. Rina merasa ia bisa menebar manfaat dari Yakult kepada banyak pelanggan. Selain itu, ia bisa menambah relasi, bahkan saudara. Karena memang biasanya dia menganggap kita mungkin gitu kan hanya sebatas ya penjual dan pembeli. Tapi dengan cara saya berkomunikasi dan saya bisa memahami gitu kan dengan pelanggan, akhirnya sampai sekarang jadi bestie yang Bapak bilang tadi. Akrab ya Pak ya. Alhamdulillah saya beberapa pelanggan ada. Dengan seiringnya waktu juga saya memperbaiki diri dalam segi komunikasi. Saya mendekatkan pelanggan saya yang tadinya saya nggak terlalu banyak kenal dengan beberapa keluarga di sini, sehingga saya bisa dikenal dengan baik sebagai mengantarkan Yakult yang mereka butuhkan untuk kesehatan masyarakat. Rina mengaku tak ada trik khusus untuk mendekati pelanggan. Ketulusan terpancar begitu saja pada dirinya. Saat ia memiliki tujuan dan intensi yang baik untuk memberikan manfaat kesehatan dari sebotol Yakult, maka dari situlah kedekatan dengan pelanggan akan terjadi secara alamiah. Orang itu kan karakternya berbeda-beda ya Pak ya, tidak sama. Di situ saya belajar banyak tentang memahami seseorang, tentang memahami keadaan juga, dan bisa memberikan perhatian. Semakin saya bertemu banyak orang, semakin saya belajar tentang kehidupan untuk mengerti seseorang, memahami seseorang, sehingga saya bisa berkomunikasi, belajar ya Pak ya setiap harinya, bahkan setiap satu orang pun itu saya ambil pelajarannya sekali. Tak hanya menjalin relasi sebagai penjual dan pembeli, Rina juga berperan sebagai sahabat dan ikut berkegiatan sosial bersama dengan para pelanggannya. Ya karena Mbak Rina tuh sering ya kadang kalau kita kan ada chatting WA tuh ya, kadang Mbak Rina menginformasikan ibu Yakultnya sudah habis apa masih gitu kan. Misalnya, oh ya Mbak ini kebetulan kosong saya butuh 2 misalnya gitu, karena saya kan di rumah sendiri sama suami. Kalau pas anak-anak ada gitu biasanya kita konsumnya lebih banyak, jadi informasinya by WA ya. Dari situ lama-lama kita ngobrolnya di luar konteks itu Mas. Ya, jadi misalnya masalah arisan RT atau senam itu saya juga sering surat sama Mbak Rina. Bagi pelanggan Yakult seperti Aryani, informasi kesehatan yang disampaikan Rinawati menjadi pembeda Yakult Lady dengan penjual lainnya. Tak hanya menjajakan produk, Yakult Lady juga memberi pengetahuan baru tentang kesehatan. Oh iya, Mbak Rina itu selalu memberikan informasi untuk kesehatan di luar ini ya, di luar yang berhubungan dengan Yakult itu kan biasanya dengan pencernaan ya Mas ya. Kayak kemarin saya kena COVID itu juga Mbak Rina juga welcome banget tuh untuk informasi seperti itu. Rina juga memperkenalkan program tanggung jawab sosial yang dilakukan PT Yakult Indonesia kepada para pelanggannya. Misalnya, program recycle botol plastik. Botol kosong Yakult yang sudah dibersihkan dan dikumpulkan bisa diberikan kembali kepada Yakult Lady setiap minggu. Nantinya, botol-botol itu akan diubah menjadi beragam produk bermanfaat, seperti palet dan pernak-pernik hiasan. Program tersebut membuat banyak pelanggan terkesan. Saya bagus ya Mas, karena mengurangi sampah plastik itu sendiri ya. Kan untuk plastik itu sebenarnya kan daur ulangnya butuh waktu yang cukup lama ya. Kalau misalnya dari pihak Yakult sendiri akan mendaur ulang, ya itu bagus, menurut saya bagus sih. Saya dulu waktu masih kecil, ibu saya sudah berjualan. Pas saya umur 12 tahun, pas saya mau lulus SMP, ibu saya bekerja di Yakult Lady. Ya di situ saya bersekolah sambil membantu ibu saya, seperti kayak ibu saya misalnya dulu naik sepeda, saya membantu menaikkan Yakult ke sepeda. Kalau bisa saya bantu, saya berbangga banget dengan kerja keras ibu saya. Anaknya bisa sukses semuanya menjadi
bisa bekerja, bisa membantu kedua orang tua, nenek saya, bapak saya. Yakult pertama kali masuk ke Indonesia sebagai minuman probiotik yang mengandung manfaat baik untuk pencernaan dan kesehatan tubuh pada tahun 1991. Hal ini sejalan dengan misi pendiri Yakult, Dr. Minoru Shirota, untuk menebarkan manfaat kesehatan ke lebih banyak orang di berbagai penjuru dunia. Untuk memenuhi permintaan dari masyarakat yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, kini Yakult Indonesia telah memiliki 2 pabrik yang berada di Mojokerto, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat. Yakult Indonesia juga memiliki 100 kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah. Pada waktu awal, bisnis atau kondisi bisnis Yakult Indonesia itu cukup baik. Perkembangannya baik dibandingkan Yakult negara lain seperti itu. Tapi pada waktu tahun 1998, karena ekonomi krisis, dampaknya cukup besar, kondisi kita juga drop. Hampir kondisi penjualan sampai separuh seperti itu, 50%. Tapi dari situ kondisi kita bisa bertahan dan sedikit demi sedikit meningkat. Kalau bicara tentang jumlah penjualan saja, sesudah Jepang. Jadi kalau seluruh dunia, sekarang di Yakult 40 negara dijual, berarti yang kedua seperti itu. Salah satu poin Shirotaism, filosofi yang dikenalkan oleh pendiri Yakult, Minoru Shirota, adalah usus yang sehat merupakan kunci umur panjang. Yakult mengandung Lactobacillus casei shirota strain, bakteri asam laktat baik untuk pencernaan dan memperbaiki kondisi usus agar bisa menyerap gizi dengan maksimal. Seger ya. Sama seperti di Jepang dan banyak negara lainnya, Yakult akan diantarkan oleh Yakult Lady agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya untuk kesehatan tubuh setiap hari. Kalau Yakult seperti yang tadi ada manfaat seperti itu, jadi harapan kami Yakult itu produk yang lebih baik minum setiap hari seperti itu. Supaya orang-orang bisa minum Yakult setiap hari, lebih baik menggeluti tentang kebaikan produknya, kebaikan Yakultnya seperti itu. Supaya pelanggan atau orang-orang bisa menggeluti tentang kebaikan Yakult, kita harus menjelaskan tentang kebaikan Yakult kepada masyarakat atau pelanggan. Untuk itu kita bikin sistem Yakult Ready. Selain mempermudah pelanggan mendapatkan Yakult setiap hari, sistem Yakult Lady juga bertujuan membuka peluang kerja bagi para ibu rumah tangga. Yakult berkomitmen memberdayakan perempuan agar bisa mandiri dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Terlebih, ibu-ibu rumah tangga yang tak memiliki banyak pilihan bekerja di usianya yang tak lagi muda. Ketika menjadi Yakult Lady, selama mereka mau berusaha dan bekerja keras, para ibu tersebut juga bisa menambah penghasilan keluarga. Saya pikir sekarang di masyarakat selain masalah fisik ya, saya pikir tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki seperti itu. Masing-masing orang punya kekuatan. Masing-masing orang bisa bersadar tentang kekuatan diri sendiri dan itu bisa maksimalkan. Mungkin banyak orang bisa beraktif supaya bisa berikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat seperti itu. Seperti ibu-ibu Yakult Ready. Saat ini, ada lebih dari 11.000 perempuan di Indonesia yang mendapat manfaat ekonomi dari sistem Yakult Lady. Banyak dari mereka sudah mengabdi belasan tahun. Salah satunya Siti Solekah, Yakult Lady yang bertugas di area Tomang, Jakarta Barat. Perempuan berusia 53 tahun itu sudah menjadi Yakult Lady sejak 2010. Dari hasil usahanya, kini Siti berhasil menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi
dan memperbaiki taraf hidup keluarga. Nah, alhamdulillah Pak ya, dengan hasil kerja keras di PT Yakult nih Pak nih, anak saya udah pada bekerja, udah pada nikah yang satu. Terima kasih juga Pak kepada PT Yakult yang udah ngasih peluang kerja untuk menyukupin keluarga, untuk buat ngedein putra putri. Alhamdulillah ada hasilnya Pak. Yang penting hati kita itu tulus ikhlas, semangat, serta doa dari keluarga dan putra putri kita Pak. Salah satu anak Siti, Bari Fatah Sutarmaji, kini telah sukses menjadi seorang polisi yang bertugas di Korps Brigade Mobil atau Brimopolri. Rasa haru dan bangga tak bisa disembunyikan Bari mengenang jerih payah ibunya menjadi Yakult Lady sejak Bari kecil hingga sekarang. Saya dulu waktu masih kecil, ibu saya sudah berjualan. Pas saya umur 12 tahun, pas saya mau lulus SMP, ibu saya bekerja di Yakult Lady. Ya di situ saya bersekolah sambil membantu ibu saya, seperti kayak ibu saya misalnya dulu naik sepeda, saya membantu menaikkan Yakult ke sepeda. Kalau bisa saya bantu, saya berbangga banget dengan kerja keras ibu saya. Anaknya bisa sukses semuanya, menjadi bisa bekerja, bisa membantu kedua orang tua, nenek saya, bapak saya. Meski kini usianya tak lagi muda, Siti tetap memiliki semangat yang kuat untuk terus mengantarkan Yakult ke rumah-rumah pelanggan. Bagi Siti, mengantarkan Yakult bukan hanya bentuk tanggung jawabnya mencari nafkah untuk keluarga, tapi juga tanggung jawabnya menjaga kesehatan para pelanggannya. Kadang-kadang kalau kita pelanggan aja nggak ketemu, kayak ada rasa hangat, pelanggan juga rasa, kok ibu kemana, kemarin kemana, gitu banyak pertanyaan juga. Jadi pelanggan itu selalu menunggu kedatangan saya Pak. Sampai anak-anak saya juga, iya Bu, alhamdulillah ya Ibu ya masih bisa bekerja mesti Yakult. Kata anak-anak saya, iya pokoknya berasa bangga Ibu, merasa Ibu bisa mencari nafkah, bisa ngurusin anak, dihormatin lah. Gimana sih Pak, gimana, nggak anak-anak aja ya, kanan kiri saudara. Ya ibaratnya kita kan bekerja keras, ada hasilnya, nggak yang nongkrong-nongkrong gitu loh Pak. Jadi ibaratnya walaupun itu pegawai, walaupun itu orang biasa, tetap aja kita dihormati. Yakult Lady bukanlah ibu-ibu rumah tangga biasa. Yakult Lady adalah pahlawan ekonomi keluarga. Lebih dari itu, Yakult Lady juga turut serta berperan terhadap kesehatan masyarakat di sekitarnya.